Oke, selamat datang di Jump Shot episode pertama. Kali ini gua membuat segmen baru, namanya adalah Jump Shot, karena pada segmen ini gua bakal ngebahas tentang dunia basket, terutama NBA. Jump Shot ini gua ambil dari ya istilah basket, nge-shoot. Filosofinya adalah pada segmen ini gua bakal memberikan tembakan-tembakan opini gua yang bersifat subjektif karena itu menurut gua sendiri. Boleh kalian setuju atau nggak setuju. Yang nggak setuju boleh komen di bawah biar kita bisa bertukar pikiran tentang apa yang sedang terjadi di NBA. Boleh juga dibantu like dan subscribe-nya biar semoga gue bisa konsisten buat bikin segmen ini terus ke depannya. Langsung aja di episode pertama Jump Shot ini gua bakal membahas NBA Playoff. Karena sekarang semua tim sudah selesai seasonnya, semua tim sudah bermain 82 games, dan sebentar lagi pun play-in langsung bakal dimulai. Pertama-tama gua bakal bahas OKC sedikit, karena ya OKC Thunder itu tim favorit gua. Di season ini rekor OKC berakhir di 68-14. Dan menurut gua ini sangat underappreciate ya, terutama dalam konteks perebutan MVP antara Shai dan Nikola Jokic. Mungkin itu nanti bakal gua bahas di lain video yang ngebahas khusus tentang perebutan MVP. Bisa jadi nanti gua bahas pas emang pengumuman MVP ya sudah keluar. Tapi kali ini gua mau fokus ke NBA playoff-nya dulu. Nah, dengan rekor OKC 68-14 ini, kenapa gue bilang underappreciate? Karena gak banyak yang meng-highlight betapa susahnya ini dilakukan gitu. 68-14 itu cuman beda 5 game dengan best rekornya di NBA history, yaitu Golden State Warrior 73-9. Itu cuman beda 5 game. Dan sekarang OKC ini peringkat 6 di best rekor sejarah NBA dalam satu musim. Peringkat pertamanya Golden State itu 73-9, dan peringkat 2 sampai 5-nya itu udah era-era 90-an, 70, bahkan ada yang 60. Jadi yang era-era sekarang itu belum ada yang bisa sampai rekor sebagus ini lagi. Makanya kenapa itu gue bilang ini underappreciate, karena buat sampai titik ini tuh nggak segampang itu. Level konsistennya tuh secara offense dan defense itu gila banget. Oke sih, ini bukan karena gua fansnya, tapi emang harus diakuin offense dan defense-nya levelnya dua-duanya top. Buat buktinya lagi kenapa OKC ini dua-duanya top secara offense dan defense. OKC musim ini adalah the biggest point differential in NBA history. Poin diferensialnya adalah plus 1055. Jadi poin diferensial ini adalah total poin yang dicetak oleh OKC dikurang total poin yang OKC kemasukan dari tim musuh. Itu totalnya plus 1055. Kalau yang dirata-ratakan per gamenya itu 12,9. Berarti artinya hampir di setiap game OKC leading hampir double digit, hampir selalu double digit. Itu benar-benar menunjukkan betapa dominannya tim OKC ini di musim 2024-2025, plus betapa konsistennya secara offense dan defense musim ini. Dan gua sebagai fans OKC kehilangan Giddy di musim ini, dan ditambah Hartenstein dan Alex Caruso, itu benar-benar Sam Presti ramuannya gila banget. Top. Dan gue seneng banget. Oke, sekarang kita langsung bakal masuk ke playoff-nya. Di sini playoff bracket-nya udah kebentuk. Di bagian West ada Phoenix Suns,
yang gagal masuk playoff, bahkan tidak masuk play-in. Entah kenapa, gue juga nggak tahu apa yang salah, tapi emang timnya itu nggak work sama sekali menurut gue juga. Dan rumornya sebelum playoff kemarin, katanya KD mungkin bisa di-trade untuk mencari tim yang playoff contender, tapi ternyata enggak. Dan sekarang Phoenix Suns-nya nggak masuk playoff. Mungkin ya kita lihat season depan KD masih bakal di Phoenix Suns atau mungkin udah pindah tim gitu ya. Terus ada Golden State Warrior yang harus turun ke play-in, padahal tadinya dia ada di peringkat 6 dan sekarang harus dibalap oleh Timberwolves yang peringkat 6. Sayang banget Golden State harus masuk play-in karena rekornya cukup jelek di play-in, itu 0-3. Selain itu, gue juga nggak suka kenapa Golden State masuk di play-in, karena jadi ada peluang Golden State ketemu OKC. Dan itu gue nggak mau. Karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ketika kita melawan Stephen Curry. Itu nggak tahu. Sulit diprediksi. Ditambah, dia ada Jimmy Butler. Yang semua orang kita udah tahu, Jimmy Butler mode playoff itu udah beda orang lagi, lebih gila lagi. Makanya gue sangat menghindari Golden State Warrior di first round. Nah, gue kali ini juga punya take untuk play-in. Menurut gue play-in itu bagus, fitur yang bagus dari NBA. Dengan adanya play-in berarti kan ada match tambahan untuk menuju playoff. Jadinya itu juga pasti menambah revenue buat ke NBA. Dan dengan adanya play-in juga menambah harapan lah untuk peringkat 9 dan 10 tuh jadi masih punya kesempatan buat masuk playoff. Tapi buat musim-musim yang kayak gini nih, menurut gua jadi agak kurang fair gitu. Coba nih, kalau kita lihat di bagan East, oke lah yang masuk ke play-in tuh rekornya tipis-tipis gitu jaraknya. Beda 1 game, 2 game, paling jauh beda 4 game antara peringkat 7 dan peringkat 10-nya. Nah, sedangkan di West, peringkat 7, 8, dan 9, 10-nya itu jauh banget gap rekornya. Di 7, 8 tuh ada GSW dan Grizzlies, itu sama-sama 48, 34. Nah, peringkat 9-nya, Kings, rekornya adalah 40, 42. Itu aja udah beda 8 game. Dan sama peringkat 10-nya Dallas 39, 43, beda 9 game. Jadi kayak kurang fair gitu. Kalau jadi kayak kasihan gitu buat GSW sama Grizzlies kalau nantinya malah mereka yang harus tersingkir di play-in. Tapi ya itulah adanya peraturan yang sekarang. Jadi mau nggak mau harus diikutin sebagai fans GSW dan Grizzlies. Semoga bisa lolos di play-in. Sekarang langsung kita bahas apa yang udah ada di bracketnya. Di sini yang udah ketahuan match up-nya itu yaitu peringkat 3 dan 6 dan peringkat 4 dan 5. Di bagan East ada Knicks versus Piston. Piston ini terakhir masuk playoff tahun 2019. Setelah itu rekornya langsung jelek terus peringkat 14, 15 di East. Dan sekarang Piston harus menghadapi Knicks dengan line up barunya. Ada Brunson, Josh Hart, Anunoby, Michael Bridges, dan Kat. Di atas kertas sih emang ini starternya gila banget ya secara ofensif. Tapi kalau dilihat dari head to head di season ini, Knicks itu kalah 1-3 dengan Piston. Jadi bisa aja Piston nge-upset Knicks yang peringkat 3. Tapi kalau prediksi gue mungkin gue masih dukung Knicks first round 4-2, 4-3 lah. Seriesnya nggak segampang itu. Setelah itu ada Pacers versus Bucks. Bucks mulai menemukan ritme permainannya ya. Ini di akhir season pun dia cukup panas. Mereka win streak 8. Mereka pun ketambahan Kyle Kuzma. Ya lumayan banget menurut gua. Ya nggak cupu-cupu banget. Bisa ngebantu defense. Bisa ngebuka ruang buat offense juga. Jadi makin banyak pilihan.
Daripada Kuzma di Wizard kan nggak ngapa-ngapain, ngetank terus. Nah, seenggaknya di Bucks ini dia punya role-nya sendiri lah. Nah, sedangkan Pacers ini gameplaynya juga bagus banget. Dengan adanya Pascal Siakam juga itu dia merepotkan banget menurut gua. Mungkin awal masuknya Siakam belum begitu klop sama Haliburton, tapi sekarang udah cocok banget. Mereka peringkat 3 di assist per game. Emang mereka ball movementnya juga lumayan bagus. Dan mereka pun main secara efisien. Terbukti mereka pun peringkat 3 di field goal percentage. Nah, rekor head to headnya itu menang Bucks 3-1 di season ini. Tapi ya kalau boleh milih, gue mungkin bakal ngelihat dari pengalamannya. Di Pacers itu ada Pascal Siakam yang udah pernah juara waktu dia bersama Raptors tahun 2019. Sedangkan Bucks ada Giannis dan Brook Lopez yang waktu itu juara tahun 2021. Dan secara pengalaman mereka punya Lillard yang udah matang banget lah di playoff. Jadi mungkin kali ini gua pilih Bucks in 6 mungkin ya. Terus di bagian West ada Lakers versus Timberwolves. Timberwolves ini juga salah satu tim yang tadinya gua hindari ya, nggak pengen ketemu OKC lah. Karena dia tadinya ada di bagian play-in kan. Terus dia naik ngebalap GSW. Kenapa menurut gua dihindari oleh OKC? Karena combo duo big man-nya ini si Randle dan Gobert sangat merepotkan. Misal ketemu OKC, Randle Gobert, ketemunya Holmgren dan Hartenstein, itu si Randle kan main powerful banget ya. Kalau yang ngejaga si Holmgren itu udah mental kemana-mana. Makanya biasanya kalau ketemu Timberwolves yang ngejaga Randle adalah J-Dub. Sedangkan Gobert mau nggak mau harus dijaga Hartenstein karena lebih berisi kan badannya, jadi buat ngejaga paint tuh lebih kuat lah, adu box out. Ditambah Anthony Edwards yang lagi bagus banget 3 pointnya musim ini. Sedangkan Lakers ditambah Luka Doncic, trionya ini masih gila banget. LeBron, Luka, Austin Reeves. Selama mereka bertiga itu main, partisipasi poin paling banyak Lakers itu dari mereka bertiga. Tapi mungkin big man-nya agak kurang. Cuma ya ini ada LeBron James dan Luka Doncic gitu main bareng. Dua playmaker top yang udah sangat mengerti basket. Dua-duanya IQ-nya tinggi. Jadi asal Lakers bisa ngehandle paint areanya, menurut gua sih aman banget ya. Buat match up ini gua pilih Lakers in 6 atau Lakers in 7 mungkin. Terus ada Denver Nuggets versus Clippers. Denver Nuggets ada Jokic. Ya kita tau lah, Jokic being Jokic aja gitu. Emang sulit buat ngejaganya. Di double team dia bisa ngoper, dibiarin one on one badannya gede banget, post up-nya pinter banget, 3 point bagus. Terus juga ada Jamal Murray yang kadang kalau di playoff shotnya suka aneh-aneh lah, tiba-tiba layup muter-muter masuk, shot aneh-aneh masuk. Terus ketambahan Russell Westbrook off the bench, dia mengerti role-nya, dia sangat mengerti game basket ini. Cuma minusnya ya turnover dari dia itu yang kadang bisa aja menyusahkan Nuggets nantinya. Kayaknya ada deh waktu itu akhir-akhir season Nuggets kalah gara-gara kesalahannya Westbrook atau turnover Westbrook gitu. Dan yang paling penting, Nuggets memecat pelatihnya 3 game sebelum seasonnya selesai ya. Kalau nggak salah 3 game sebelum seasonnya selesai. Si Mike Malone itu, menurut gue ini terlalu deket banget ya sama playoff. Agak riskan sebetulnya, tapi yang nggak tahu makanya apa keputusan dari GM-nya. Ya mungkin GM-nya udah
punya vision yang lain. Makanya gue juga nggak tahu nanti gameplaynya Nuggets di playoff bakal kayak gimana. Siapa yang bakal ngarahin gameplaynya? Apakah Jokic? Atau mungkin ya mereka udah bisa mengandalkan penggantinya Mike Malone itu. Ya kita lihat aja lah nanti mainnya gimana. Terus ada Clippers, tampaknya mereka juga lagi on fire di akhir season ini sama kayak Bucks. Mereka win streak 8 dan menuju playoff ini mereka udah bisa mainin Kawhi. Sejujurnya gue suka dengan gamenya Clippers musim ini, apalagi sekarang playoff nanti kita bisa ngelihat healthy Kawhi dan James Harden pun kita bisa lihat dia balik lagi ke standar levelnya dia yang mungkin nggak se-peak waktu dia MVP ya. Cuman ya inilah standarnya James Harden gitu loh. Dia benar-benar ngebuktiin dialah sistemnya. Dia bisa ngangkat Clippers sampai peringkat 5 ya, atau bahkan mungkin bisa dibilang peringkat 3 karena rekornya Lakers, Nuggets, dan Clippers ini sama semua 50-32. Jadi cukup sulit match up kali ini. Rekor head to head mereka di musim ini 2 sama. Makin sulit lagi buat menentukan. Kayaknya sih gue nggak bisa nentuin entah Nuggets atau Clippers, tapi paling ya in 7 lah gamenya, sampai game 7 gitu, antara Nuggets atau Clippers. Kalau lebih condong kemana mungkin gue bakal lebih condong supportnya ke Clippers sih kayaknya. Dan untuk play-in bagan East ada Bulls versus Heat. Di Bulls ini kedatangan Josh Giddey dari OKC, yang dimana statement dari Josh Giddey katanya dia sangat menikmati role-nya di Bulls. Ini dia baru merasakan role sesungguhnya, gaya bermain dia itu kayak gini. Ada juga Lonzo Ball yang udah bermain lagi dan bisa main di play-in kali ini. Dan sedangkan Miami Heat ini pertama kalinya mereka harus menjalankan playoff atau play-in ini tanpa Jimmy Butler. Mungkin mereka ingin membuktikan, bisa aja ada rasa pembuktian kalau mereka juga bisa gitu tanpa Jimmy Butler. Mereka punya rookie juga nggak disangka-sangka ternyata bagus. Kel Elwer, pemain dalam, badannya panjang, sangat membantu Adebayo. Mungkin Adebayo jadi bisa lebih banyak mengambil shot lagi tanpa harus memikirkan reboundnya karena ada Kel Elwer ini. Plus membantu defense di dalam paintnya juga. Di match up ini mungkin gua pilih Miami Heat. Terus ada Orlando Magic versus Hawks. Di Magic ini ada Paolo Banchero yang selama musim ini sebetulnya dia banyak miss pertandingan karena cedera, dan menurut gua seasonnya Magic ini diselamatkan oleh Franz Wagner. Dia top banget sih walaupun masih muda kayak gitu ya. Tapi ya sekarang Banchero juga udah balik lagi ya, bisa main seperti normalnya dan performance-nya juga cukup baik. Walaupun nggak sebaik awal-awal season pas belum dia cedera, tapi ya duo ini udah lumayan cukup kuat lah. Nah, sedangkan Hawks masih sama aja mengandalkan Trae Young. Mereka udah dapat pick 1, pick pertama musim ini, yaitu Jasari Lissaser namanya. Tapi ya nampaknya permainannya kayak masih kurang gitu ya, walaupun dia pick 1 makanya dia nggak kelihatan gitu. Lebih jago Stephen Castle tuh yang di Spurs, masih kurang banyak membantu Trae Young gitu loh. Walaupun amunisi dari benchnya sekarang lumayan, ada Terrence Mann dari Clippers, terus ada Levert dan George Niang dari Cavs. Itu kalau nggak salah trade-nya waktu itu ngambil DeAndre Hunter ya. Head to head mereka musim ini 2 sama, tapi kali ini gue kayaknya pilih Magic buat yang lolos. Jadi misalkan Magic menang, itu dia langsung menuju ketemu Celtics. Dan Hawks misalkan kalah, harus bertemu dengan yang menang antara Bulls atau Heat. Misalkan tadi gua jagoin Heat, Hawks atau Heat, kayaknya gue pilih siapa ya? Kayaknya gue pilih Heat deh. Miami Heat gua. Hawks bener-bener kayak kurang gitu loh musim ini menurut gua. Jadi ya kalau Heat yang lolos berarti Heat bakal ketemu
Cavs peringkat pertama. Nah, terus di bagian West peringkat 7-8-nya adalah Golden State Warrior versus Grizzlies. Grizzlies musim ini menurut gua dia dapat dua rookie yang bagus banget. Yang pertama Zach Edey, itu pick 9. Yang kedua itu second roundnya namanya Jalen Wells. Nah ini yang second roundnya ini nih, si Jalen Wells ini yang nggak disangka-sangka ternyata bagus-bagus banget. Bahkan starter gitu loh. Kedua rookie-nya starter. Tapi sayang banget mereka harus kehilangan Jalen Wells di play-in nanti karena baru-baru ini dia cedera, scary fall parah, sampai badannya nggak bisa gerak, sampai dibawa pakai tandu. Dan menurut gua karena Jalen Wells permainannya sebagus itu, kayaknya bakal berimpact banget tuh ke rosternya Grizzlies. Sedangkan Warriors ya mungkin karena kurang konsisten aja dari kemarin selama season ini, makanya mereka bisa peringkat 7. Tapi yang namanya udah masuk play-in, play-off, udah another story lah menurut gua. Ditambah yaitu adanya Jimmy Butler. Jimmy Butler mode play-off kita nggak pernah tahu dia bisa ngapain aja. Tiba-tiba tadinya dia seorang fasilitator, ngedrive passing, tiba-tiba ya kita lihat waktu dia zamannya di Heat, dia bisa jadi scorer gila gitu loh. Jadi kayaknya buat match up ini gua pilih Golden State Warrior. Dan Golden State Warrior kalau menang langsung ketemu peringkat 2 yaitu Houston Rockets. Dan match up kalau bener ya, match up Golden State Warrior versus Rockets nih selalu seru ya. Karena misalkan flashback dari dulu eranya James Harden masih di Rockets ketemu Curry di Golden State Warrior, itu selalu seru banget sih. Tapi sekarang di Rockets udah beda era, udah new generation. Jadi ya kita lihat nanti kalau beneran match up itu terjadi. Terus di peringkat 9-10-nya ada Kings versus Dallas Mavericks. Kings ini apa ya? Gue nggak suka banget, cowok. Soalnya ramuan Zach LaVine dan DeRozan itu udah pernah terjadi di Bulls dan kurang works. Terus dicoba lagi di Kings. Bedanya yang tadinya senternya itu Vucevic, sekarang Sabonis. Walaupun kalau kita ngelihat dari senternya, ya ada upgrade di situ. Sabonis lebih jago lah menurut gua. Dia lebih bisa banyak hal. Tapi tetap aja gitu loh. Si DeRozan sama Zach LaVine ini bisa nggak sih duo ini tuh ngangkat tim? Ini Keegan Murray pun kayak di nerf ya. 3 poinnya nggak sebagus musim lalu. Padahal musim lalu dia power forward tapi 3 poinnya gila banget. Menurut gua musim ini kurang, entah emang karena ya lagi underperform aja atau dia jadi nggak kebagian bola karena bola pasti banyak larinya ke Lavin atau DeRozan. Itu sih paling. Makanya gue kayaknya aduh kurang suka banget gitu. Sedangkan Dallas itu tadinya padahal gue jagoin loh. Setelah after trade-nya Davis dan Luka, seenggaknya dia bisa masuk playoff yang gak harus play-in mungkin. Tapi yang gak ada yang tahu ternyata Dallas harus kehilangan Kyrie Irving, cedera. Dan waktu itu bahkan sempat Anthony Davis juga nggak main, cedera juga. Jadinya ya dia sekarang rekornya mentok di peringkat 10. Nah buat di play-in nanti nggak ada Irving. Gue nggak tahu nih sekuat apa Dallas buat ngalahin Kings. Apakah Klay Thompson, PJ Washington itu cukup kuat buat ngalahin Kings? Tapi ya kalau Anthony Davis dari match-match terakhir ya harusnya performance-nya bisa top lah. Nah, head to head-nya di musim ini 3-0 menang Kings. Makanya gue bingung nih. Gue sih pengennya Dallas sebetulnya yang menang. Tapi kayaknya peluangnya lebih gede ke Kings deh kali ini. Kayaknya Kings sih. Oke, jadi seandainya Kings yang menang, terus tadi ketemu yang kalah dari peringkat 7-8, misalkan itu adalah Grizzlies yang kalah, Kings ketemu Grizzlies. Ini balik lagi nih. Gua nggak tahu Grizzlies bisa kena impact-nya itu sebesar apa karena kehilangan Jalen Wells itu. Soalnya Jalen Wells itu starter tadinya. Nah ini yang menang nanti ya bakal ketemu OKC. Bingung juga sih. Mending yang mana ya? Ya mending ketemu Grizzlies ya kali ini.
Semoga aja Grizzlies yang menang gitu kalau misalkan bener ketemu Kings. Oke, paling segitu dulu pembahasan kali ini menuju NBA playoff, bahkan yang dekat lagi NBA play-in. Semoga gue bisa konsisten ngejalanin segmen jump shot ini. Gue nggak tahu gue bakal bikin video segmen ini tiap minggu atau bahkan tiap satu ronde selesai, kayak first round selesai gitu, atau mungkin nanti play-in selesai juga bakal gue bahas. Itu gue belum tahu, cuman gue niatnya bakal bisa konsisten buat bikin segmen jump shot ini. Oke, thank you yang udah nonton. Mungkin yang berbeda pendapat dengan gua, boleh tulis di komen. Seenggaknya kita bisa ngebahas NBA bareng. Sekali lagi, thank you. Bye-bye.